Video berarti. Oke, siap. Ya, ini. Oke, terima kasih buat kedatangannya buat Bapak di sini. Dipimpin oleh Bapak dari Bapak Ari Tanang, Bang Pendeta Bang Lawrence. Terima kasih kalian juga beserta rombongan. Jadi Pak, ini sedikit cerita tentang Vincent dan beserta nanti saya ceritakan yang ada di makam ini juga. Mungkin dari Bapak juga sudah pasti pernah share ataupun membaca berita tentang Vincent. Yang pertama-tama yang pasti beliau itu lahir di sebuah desa ataupun tempat yang bernama Masukan, Sleman, perbatasan antara Ternate dan Demak. Dan beliau didapatkan oleh badan misi atau JIMB bernama JIMB, Friends Mission Result, yang sekarang telah berubah nama bernama UN, United Evangelical Mission, yang berada di Wuppertal, Jerman. Jadi awalnya Vincent belajar ketika kakinya lumpuh. Dia belajar jikalau kakinya sembuh maka ia ingin mengabarkan firman atau menjadi seorang misionaris untuk mengabarkan berita kepada tempat-tempat yang belum tersentuh firman Tuhan. Itulah cikal bakal dia. Akhirnya kakinya sembuh dan ia pun memenuhi janjinya ataupun nazarnya tersebut. Dan ia bersekolah di sekolah misionaris dan menyelesaikan sekolahnya. Dan setelah itu, setelah matang, ternyata beliau di awalnya diarahkan untuk ke Borneo, Kalimantan, karena Badan Jending pada saat itu RNG mengarahkan misionarisnya ke daerah Borneo atau Kalimantan. Ternyata di sana tidak berjalan dengan baik, penyebaran firman Tuhan. Dan ternyata setelah itu Vincent pun dialihkan ke Tanah Batak. Dan pertama kali beliau mendarat di Padang dan sampailah di Padang dan ia meneruskan perjalanannya ke daerah Tapanuli Selatan, ke daerah Sipiro, daerah Barus dan daerah sekitar dari tempat tersebut. Dan setelah itu beliau melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah PR Raja Tarutung ataupun saat ini bernama Kantor Pusat PR Raja Tarutung HKBP. Dan ternyata dia di sana awalnya memang Vincent telah mempelajari sosial budaya orang Batak, karena sebelumnya ia mengetahui memang ada misionaris sebelum dia yang telah datang ke Tanah Batak, namun tanda kutip meninggal di Luwu Pining. Itu adalah Muson dan Liman yang diberangkatkan oleh Badan Jending dari Amerika. Dan selanjutnya Vincent berhasil, tanda kutip, ia juga berteman baik dengan orang-orang Batak pada saat itu dan juga raja-raja seperti contoh Raja Kurtas Lumban Tobing dan raja-raja sekitarnya yang ada di sana. Dan akhirnya beliau pun menawarkan kepada orang-orang pada saat itu bukan hanya firman Tuhan ternyata yang beliau bawa, melainkan konsep pendidikan, kesehatan dan firman Tuhan. Jadi seiring dengan itu semua, makanya orang Batak bukan hanya langsung menerima apa itu Yesus, apa itu bukan, melainkan Vincent menawarkan tentang pendidikan agar dirubah mindset orang Batak, mentalitas orang Batak pada saat itu. Maka oleh dari itu Badan RMG juga memfasilitasi Vincent untuk semakin memperbaiki kehidupan tatanan budaya ataupun kehidupan sosial orang Batak pada saat itu. Dan akhirnya mungkin Bapak dan Ibu di sini bertanya, kenapa bisa sampai di Sigumpar ini Vincent? Beberapa buku juga mengatakan memang Vincent datang ke tempat ini dan dikuburkan, ternyata dia lebih lama di Sigumpar ini daripada di kantor pusat PR Raja Tarutung. Harus saya tadi tanya. Sekitar 35 tahun. Dapat jawabannya. Jadi di PR Raja Tarutung sekitar 25 tahun katanya Pak di situ. Dan ternyata ketika Vincent telah berhasil di Kumbang melanjutkan perjalanannya ke Balige, dan di situ ada tuan yang bernama Mustapil dan putranya juga ada di Balige. Dan Vincent pun melanjutkan daerahnya ke daerah Lagu Putih, dan di Lagu Putih lah ia mendengar pertama sekali tentang Sigumpar ini, bahwa ada perempuan yang ditabat, diikat tangannya untuk dipersembahkan karena perempuan ini korban dari seperti ditawan kayak gitu. Ada pertikaian antara daerah Persambilan pada saat itu bertikai dengan daerah Sigumpar ini. Jadi perempuan ini bernama Sondang Dursiturus. Jadi si Sondang ini ditawan dan hampir dia dibunuh. Dan ternyata Vincent mendengar kabar itu sekitar tahun 1886 akhir, dan Vincent pun datang ke tempat ini dan menawarkan untuk
agar si perempuan ini bisa dilepaskan. Yang penawaran pertama Nomensen lakukan 40 uang keping ringgit Spanyol pada saat itu. Namun orang Batak di sini jual nangguing, ya bisa, hanya itu aja. Ternyata Nomensen melanjutkan tawarannya dengan dan akhirnya kerbau ini dipotong dan makan bersama mereka di tempat ini, dan ditentukanlah juga Nomensen melihat bahwa tempat ini sangat strategis untuk penyebaran daerah penginjilan di daerah Doba Hulbung ini khususnya. Jadi Nomensen akhirnya tahun 1887 di tempat ini dan kembali lagi ke sini, dan akhirnya di tahun 1892 Nomensen mendirikan gereja yang terbuat dari jerami dan tanah liat dan posisinya menghadap ke sini. Inilah gereja awal pertamanya daerah ini, sekolah ini SD 2 namanya. Jadi Nomensen pun akhirnya semakin memperluas daerah jangkauannya untuk daerah, contoh ini daerah Janji Matogu dan Marom. Jadi daerah Janji Matogu dan Marom, dan inilah dulu pelabuhan Nomensen. Sebelumnya air Danau Toba itu sampai ke daerah Bambu ini namanya bukan sekolah. Inilah dermaganya, iya, dermaga dari Nomensen. Namun nggak ada lagi bekas ataupun tempat dermaganya yang dulu karena sudah tertanam ataupun tertimbun. Jadi memang daerah inilah daerah yang dibuat oleh Nomensen, dan juga gaya komunikasi dulunya kalau tidak salah Tuan Red di sana di daerah Marom. Jadi Opui Nomensen di sini memakai cermin yang besar dan memakai cermin juga di sana tuan yang ada di sana. Jika ada pemanggilan mereka akan menggunakan kaca. Jadi terlihat berarti ada pemanggilan dan dibalas lagi dari sana. Itulah konsep komunikasi antara ini karena ini sangat dekat sebenarnya ini. Daerah Janji Matogu dan daerah Marom dan Huluan Sigaul. Jadi itulah yang dibuat Nomensen di tempat ini, dan pelayanan terakhir Nomensen sebelum ia meninggal, ia pelayanan di daerah Pangururan. Ketika itu anaknya Jonathan Nomensen juga ikut dalam pelayanannya. Ketika itu Opui Nomensen merayakan pesta Genting, dan keadaan Opui Nomensen pada saat itu sudah sangat-sangat lemah dan sakit. Dan akhirnya Nomensen tetap bersikeras agar dia tetap pergi datang ke sana, dan selanjutnya pulang lagi ke daerah kita ini Sigumpar, dan akhirnya meninggal di hari Selasa di 23 Mei 1918 dan dikebumikan pada hari Jumat. Dan akhirnya banyak sekali orang datang ke tempat ini berbondong-bondong untuk melihat Opui Nomensen, bahkan puluhan ribu bahkan orang datang ke tempat ini untuk melihat penguburan terakhir dari Opui Nomensen. Dan memang suasana saat itu sangat berkabung karena meninggalnya Opui Dr. Il Nomensen. Nomensen sendiri memiliki 2 istri, Amang. Istri yang pertama namanya Caroline Nomensen, itu meninggal di Jerman ketika beliau membawa istrinya berobat, dan dia kembali ke sini tanpa istrinya Caroline Nomensen. Akhirnya dia mendengar berita beberapa tahun kemudian di Tanah Batak ini, dia mendengar berita bahwa istrinya telah meninggal dunia, dan akhirnya Nomensen bersedih. Dan ketika itu Nomensen kembali lagi ke Jerman dan membawa anak-anaknya yang ada di sini, Frida Nomensen, Jonathan Nomensen, dan 2 lagi nggak tahu namanya, Amang. Satu meninggal di daerah Pinang Sore, meninggal ketika itu putrinya bekerja di bawah pemerintahan kolonial Belanda, perusahaan perkebunan. Dia dibunuh oleh tenaga kerja asing, dan tidak tahu Nomensen di mana kuburan dari putrinya ini karena tidak sempat datang ke tempat itu juga. Dan perempuan satu lagi meninggal ketika di Jerman juga, masih kecil. Dan Jonathan Nomensen lah ceritanya juga yang melanjutkan kegiatan dari Opui Nomensen di sini bersama dengan para misionaris lainnya di tempat ini. Jadi istri yang kedua bernama Christine Nomensen, dikebumikan di sini, Amang. Sampingnya putri dari Bapak Gebharder. Jadi RMG pada saat itu memberikan ataupun memperkenalkan perempuan ini untuk menemani Nomensen di Tanah Batak karena sangat penting sekali peran perempuan ataupun istri pada saat itu agar lebih memperhatikan Nomensen pada saat itu. Itulah Christine Nomensen, istri dari Opui Nomensen yang kedua. Itulah Manginang cerita sedikit tentang Nomensen. Terima kasih. Jadi Frida ini anaknya ya? Gurunya Nomensen, putrinya, itu yang bekerja ataupun membantu Nomensen dalam bidang pendidikan khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Dan memang pada saat itu di sini sekolah itu
terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di sana tanah gereja juga ada SD 1, sana laki-laki, di sini perempuan. Nah, jadi di 30-an gereja itu dibuka. Itulah kesedihan orang Jerman pada saat itu ketika datang cucu dari Nomensen, dari anak putri dari Frida Nomensen, putri dari Jonathan Nomensen, Maria Nomensen. Ketika itu mereka juga bersedih melihat bahwa Windasi itu tidak ada lagi, sudah rata semua. Padahal gereja itu cukup menjadi ikonik pada saat itu, memang bersejarah karena memang landasan dari Nomensen pada saat itu pembangunan di sekitar. Dan juga di sini juga Amang didirikan pos kesehatan ataupun semacam puskesmas pada saat ini yang diperkasai oleh Ibu Jaster Lizet Neyman. Jadi Ibu Jaster Lizet Neyman ini sangat ahli dalam bagian kesehatan, karena ketika itu Ibu Jaster Lizet Neyman ketika kepulangan Nomensen kedua kalinya, Ibu Jaster Lizet Neyman ini bekerja di Italia, dan Nomensen pada saat dia diundang oleh gereja-gereja yang ada di Jerman untuk menceritakan tentang keberhasilan RNG pada saat itu, dan dia juga dianugerahi kehormatan oleh Belanda, Dr. Kristosa. Jadi Ibu Jaster Lizet Neyman ini bekerja di Italia dan dia menyarankan RNG untuk merekrut ataupun mengarahkan Ibu Jaster ini untuk pergi ke Tanah Batak. Dan ibu ini pertama kali itu ada di Balige setelah ia mengajari orang-orang lokal ataupun orang-orang yang tenaga medis di situ. Akhirnya Ibu Jaster ini dibawa ataupun dipindahkan tugas ke Lagu Putih. Setelah dari Lagu Putih barulah lama di tempat ini ya. Jadi Ibu Jaster Lizet Neyman ini sangat berjasa bagian kesehatan, bukan hanya melayani para misionaris, melainkan melayani warga-warga sipil di tempat ini. Jadi kalau ini aman, jadi kita jadi kalau Surat ini merupakan anak misionaris Beres Klaus yang berada di Sitoran. Jadi ceritanya si Hans ini sudah dalam keadaan sakit, memang umurnya nggak sampai setahun, gantung ya, hampir 1 bulan lagi. Jadi si Hans ini orang tuanya di sana di Sitoran kurang disambut baik, dan rumah mereka dilempari pada malam hari dan sampai rubuh rumah mereka, dan posisi Hans ini sudah keadaan sakit dan ia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan cuaca memang sudah sangat dingin pada saat itu. Itulah cerita tentang Hans. Jadi tentang Mr. Brinsmith ini hampir sama ceritanya dengan misionaris yang ada di Badige bernama Gustav Pilgrim, dan Brinsmith juga sempat ditempatkan di daerah Siantarna Rumonda, dan beliau sangat ahli dalam bagian database, surat penyurat dalam untuk mencatat dalam hal untuk mendatabase semua yang ada kegiatan misionaris, dan beliau juga sering mengirimkan surat ke daerah-daerah yang ada di tempat sekitar Toba ataupun di Piaraja atau bahkan ke Siantar Timur, daerah Simalungun yang dipimpin oleh Bapak Misionaris Agustus juga pada saat itu. Memang Brinsmith di sini juga menawarkan ataupun memperkasai Onan di tempat ini, karena Onan Sigumpar pasar Onan. Jadi disitulah kesempatan Nomensen juga beserta teman-temannya untuk menyebarkan firman Tuhan, karena orang-orang sangat banyak ternyata datang dari Samosir, dari daerah Tornagudang, dari gunung, dan bahkan daerah Balige juga mereka datang juga ke daerah Sigumpar ini. Dan Onannya di situ pada hari, kalau tidak salah pada hari Kamis dan pada hari Sabtu. Jadi Mr. Brinsmith sangat berjasa ataupun membantu Nomensen dalam hal bidang tersebut. Jadi Valentin Kessel kalau tidak salah. Suaminya Eporus ya. Iya, Eporus, pejabat Eporus. Namun duluan meninggal katanya Ibu Hulda, dan Valentin Kessel kembali ke Jerman. Nah, itulah ceritanya tentang Ibu Hulda ini. Tidak ada. Jadi nggak ketahuan tanggal lahirnya berapa? Iya, nggak ada. Jadi nggak ditulis ya. Tuan Sipakur yang artinya menggali Sipakur. Jadi ini adalah panangga ataupun anjing kesayangan ya. Nomensen. Ceritanya memang menarik tentang Tuan Sipakur ini ketika pelayanan Nomensen dari daerah Tornagudang, daerah dari gunung-gunung sana. Jadi beliau memang sudah haus ketika menimba air yang ada di sumur mereka. Nomensen menimba air dan ternyata Nomensen terpleset dan airnya terjatuh,
dan langsung disambar oleh Tuan Sipakur dan meminumnya langsung dari lantai. Dan ternyata sebelumnya sudah diracuni Oh, airnya, sumurnya. sumurnya. Memang di sini Opinomensin hampir berkali-kali dicoba untuk dibunuh, namun gagal sampai stres tanda kutip di sini. Udah itu nabulun atau sudah ada Dukun-dukunnya. Nah, sampai kebingungan. Wah, kita mati. Kenapa nggak meninggal Opinomensin ini? Padahal udah sampai udah kami racuni dia. Ternyata Opinomensin jikalau ada yang memberikan makanan kepada beliau, nggak langsung dimakan, dites dulu sama yang lain. Anjingnya. Nah, jadi memang itulah salah satu trik yang dibawa Opinomensin, dan juga Tuan Sipakur juga menemani beliau dalam pelayanan jalur darat. Ketika itu moda transportasi menggunakan kuda, dan di sini marga Tampu Bolon ada di keluarga dari warga Tampu Bolon dan anaknya pendeta, sekarang ini pendeta KBP Bang Esron Tampu Bolon. Itulah keluarga yang dibawa dari Balige spesialis untuk mengakomodasi perjalanan darat dari Opinomensin dengan kuda. Itulah Mang ini tentang si Tuan Sipakur. Namun kenapa? Oh yang Tampu Bolon ya. Nah, dari Balige. Nah, Kaiser ini Mang anak dari misionaris Kaiser Ya, baru yang setahun berada ya. di nggak nyampe setengah tahun yang Iya, nggak sampai setengah. jadi baik orang tuanya bekerja di melayani di daerah Balige Tampahan, dan ceritanya hampir sama dengan Hans Meritz Iya, Klaus. iya. Posisinya dia juga dalam keadaan sakit, memang belum ada salibnya, yang belum dibaptis beliau, dan akhirnya meninggal dunia karena memang keadaan yang sangat mencekam pada saat itu juga di daerah Balige Tampahan. Itulah Bapak Ibu cerita sedikit tentang Mantap. Nomensen. Jika ada sedikit pertanyaan atau masukan, Tanya. boleh. Kalau waktu gerejanya di sana kan dirobohkan. Apa